Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada suatu hari di SMP Negeri 284 Jakarta, saya melihat anak-anak yang sedang berkelahi di halaman belakang sekolah. Ini aja mana sih ya? Sudah jam 9 ini. Mana dia? Kita kan jadi 9. Belum datang juga. Saya benar itu dia. Itu Riangga tuh. Penting banget ini. Ya kemana aja? Dia telat ya. Kita janjian jam 9. Kok lu baru datang sih? Lu gak disiplin banget ya, biasaan. Lu nggak tahu apa yang gua rasain. Gak gitu juga lah. Lu harus bilang dulu. Saya enak aja, minimal izin lah. Apaan sih, gak gitu banget lah. Loh, itu anak-anak kenapa ya? Berhenti, nah, stop. Udah berhenti. Ada apa sih? Ayo kita duduk dulu di situ. Duduk dulu. Dah, duduk dulu. Udah dikasih Rianza, ceritakan sama ibu kenapa kamu bisa dikeroyok sama teman-teman kamu. Ibu dia nggak tahu perasaan saya bu. Kalau saya lagi ada acara keluarga, lagi pula latihannya juga mepet dengan acara keluarga saya bu. Emang kamu punya janji apa? Ini mau latihan pangsi. Untuk latihan baju pangsi Iya. acara kita di hari Jumat besok. Iya. Gitu. Terus kenapa kamu sampai mengeroyok Rianza? Ini bu, kita sebenarnya salah paham bu. Dia harusnya ngasih tahu kita lah, kabarin lah kalau misalnya terlambat gimana gitu. Ibu ini nggak ada kabar sekali bu. Datangnya juga ya udah mengelak gitu bu. Kita janjian jam berapa, datangnya jam berapa? Nggak tahu kalau dikasih tahunya jam segitu bu. Dia datangnya agak telat dikit. Begitu juga lah, ini kan untuk kedepannya. Rianza nggak buka WA pada hari itu pas dikabarkan informasinya harus kumpul jam berapa? Atau bu, saya kagak ada paketan. Nggak ada paketan. Iya. Oke. Nah, jadi harus kita selesaikan masalah ini ya, jangan sampai ini terulang lagi dan menjadi kebiasaan buruk bagi kita semua. Nah, pertama Rianza sudah melakukan kesalahan. Sebagai manusia, pasti manusia itu pernah melakukan kesalahan. Haikal pernah melakukan kesalahan nggak? Pernah, Rido? Kemudian Evan pernah nggak? Pernah melakukan kesalahan. Budi juga sama, pernah melakukan kesalahan. Tapi sebagai sesama manusia, setelah dijelaskan, kita harus bisa menerima alasan Rianza. Rianza bilang tadi telat karena ada acara keluarga, gitu ya. Nah, mudah-mudahan alasan Rianza bisa diterima. Tapi Rianza, memang sebaiknya kita harus komunikasi ya kepada teman-teman. Karena apa? Karena kegiatan ini menyangkut orang lain, menyangkut orang banyak dan harus kita kabarkan kalau kita tidak bisa hadir tepat waktu begitu. Nah, sekarang kalau sudah terjadi seperti ini, menurut Rianza apa yang harus dilakukan sama Rianza? Kita lebih tepat waktu lagi, ya. Kemudian untuk Haikal, Rido, sama Evan gimana? Udah, Ini kan kamu satu kelompok ya ceritanya ya? kita Satu terlalu kelompok. gambar dalam hati. Dia bu, Oh, salah paham. terlalu emosional ya, karena kamu menyadari kalau satu di antara kamu nggak ada, pekerjaan kamu tidak akan terselesaikan atau tugas kamu nanti untuk hari Jumat tidak akan selesai, begitu ya. Nah, akhirnya kamu tanpa pikir panjang lagi, belum mendengarkan penjelasan Rianza, kemudian kamu langsung ambil keputusan untuk apa? Untuk menghakimi Rianza secara sepihak tanpa tahu dulu alasan dari Rianza. Nah, berarti dalam hal masalah pada hari ini nih yang ditemui, menurut kamu rasa kebaikan atau kebajikan apa sih yang harus kamu miliki kalau kamu bekerja secara kelompok? Saling menerima sih bu. Saling menerima, Saling oke. memahami, Bu. Saling memahami, terus Banyak komunikasi. harus komunikasi, kemudian harus mengerti nggak? Mengerti kondisi teman, berarti apa? Menghargai. Kemudian kalau dalam kerja kelompok kita harus apa? Iya, kerjasama, kolaborasi. Nah, kamu sudah bikin keyakinan kelas kan? Sudah bu. Nah, bikin keyakinan kelas itu untuk diapain?
untuk dilakukan. Nah, di saat ada teman yang tidak melakukan keyakinan kelas tersebut atau melanggar, tidak perlu dihakimi, tapi dikasih pengertian dan dikonfirmasi dulu apa masalahnya. Begitu ya. Kan kamu udah tahu ya masalahnya. Rianza apa? Ya, kenapa dia telat? Karena ada acara keluarga. Maka dari itu yang namanya tim, kalau kamu senang sekali menggunakan kata solidaritas, ya di kelompok juga harus ada solidaritas. Artinya kalau ada satu orang di dalam tim kamu yang tidak sesuai dengan kesepakatan atau keyakinan, bisa kalian mengerti. Yang penting alasannya bisa diterima dengan baik. Sekarang kamu udah menerima alasan Rianza mau minta maaf. Coba gimana caranya minta maaf yang baik? Maafin saya teman-teman sudah datang telat tidak tepat waktu. Silakan perwakilan, siapa yang mau menyampaikan? Udah maafin gue ya, gue tadi dulu. Oh, silakan. Tadi kita udah. Ya maafin ya. Ya apa? Oke, selesai masalahnya clear ya. Silakan latihan lagi dan semoga hasil kalian semuanya bagus dan maksimal. Oke, terima kasih. Udah kita fixnya kayak gini ya. Ya, siap besok kan? Oke, siap. Tapi bahan-bahan sudah kan? Udah. Siap. Dengan segitiga restitusi, masalah akan cepat terselesaikan. Kerjasama Menghargai dan menjunjung solidaritas. Dengan segitiga restitusi kita dapat menyelesaikan masalah tanpa masalah. Terima kasih. Dadah. Di hari yang sama, Bu Ajeng selaku guru bahasa Indonesia meminta murid-murid yang sedang diajarnya untuk menemui Bu. Permasalahannya siapa yang mau bercerita permasalahannya? Ayo, nggak perlu takut. Ayo, cerita permasalahannya apa? Dikasih tugas sama Bu Ajeng suruh ngeprint ini A3 pakai kertas A3. Ceritanya ini pelajaran Bu Ajeng. Terus sampai kamu diminta datang ke Bu Puji, kenapa? Udah ngerjain tugas Bu. Nggak ngerjain tugas. Tugasnya harus apa? Coba ceritakan sama Pak Handika. Ini suruh ngeprint pakai kertas A3. Iya. Tapi pas saya pengen ngeprint nggak ada Bu. Apanya? Hah? Nggak bisa pakai kertas A3. Di tempat printnya. Terus? Terus saya nggak tahu kalau bisa pakai ini kertas biasa. Soalnya pas Padahal boleh pakai kertas biasa. tapi pas pertama dikumpulinnya nggak boleh Bu. Nggak boleh. Tapi pas yang kesempatan kedua boleh. Tapi kamu tidak tahu. Iya. Begitu. Terus masalahnya kamu juga sama. Sama. Belum ngerjain juga. Oh, ini kamu jadi kelompok kamu belum mengerjakan apa yang ditugaskan oleh Bu Ajeng, gitu ya. Nah, menurut kamu itu betul apa salah? Hah? Salah. Menurut kamu salah ya? Kamu sudah mengakui kesalahannya. Nah, kemudian apa yang Bu Ajeng minta dari kamu? Yang itu suaranya. Saya disuruh Mewawancarai siapa? Iya. Nah, terus sekarang udah ketemu Bu Puji nih ya. Menurut kamu, perbuatan kamu kan tadi udah salah, ya. Kalau manusia itu pernah bikin salah nggak? Pernah. Pasti melakukan kesalahan ya, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Bu Puji pernah salah nggak? Pernah. Ya, tapi kita harus belajar dari kesalahan yang sudah kita buat, karena dari kesalahan-kesalahan yang sudah kita buat kita harus menerima konsekuensi. Nah, begitu kan? Ya. Terus menurut kamu hal yang harus kamu lakukan apa sekarang? Kepada Bu Ajeng dulu, bukan kepada Ibu. Ya, mengerjakan tugas dari Bu Ajeng. Ya, mewawancarai Bu Puji, mewawancarai Pak Udin, kan gitu. Nah, sekarang kamu harus menyadari apa yang kamu lakukan itu tindakannya apa namanya? Tidak disiplin kah? Tidak tanggung jawab kah? Tidak konsisten atau apa? Hah? Yang itu suaranya? Tidak bertanggung jawab. Karena kamu satu kelompok ya, tidak bertanggung jawab.
tidak menyelesaikan apa yang sudah menjadi tugas yang diberikan oleh Bu Ajeng. Karena tidak tanggung jawab, tidak mengerjakan, akhirnya kamu melanggar keyakinan kelas yang sudah kamu buat dengan Bu Ajeng. Sudah buat keyakinan kelas belum? Waktu belajar di awal sama Bu Ajeng. Di pelajaran Bu Ajeng tidak boleh. Sudah buat kan? Iya. Salah satunya apa? Kalau lagi kerja kelompok, salah satunya harus apa? Harus kerja sama. Kemudian harus saling apa lagi? Membantu. Terus apa lagi? Hah? Apa lagi? Bekerja sama, membantu, kemudian membantu tugas yang lain. Nah, kalau sampai satu kelompok tidak mengerjakan semua, berarti apa? Yang hilang dari kamu rasa apa? Tanggung jawabnya nih hilang. Artinya tanggung jawab itu atau artinya beban itu harus siapa yang nanggung sekarang? Siapa yang nanggung? Dengan segitiga restitusi saya tidak merasa disalahkan. Dengan 3 restitusi saya bisa menyelesaikan masalah. Dengan segitiga restitusi saya tidak dimaafkan. Dengan segitiga restitusi saya jadi paham apa kesalahan saya. Dengan segitiga restitusi saya ingin menjadi lebih baik. Oke, sekarang kamu ke Bu Ajeng ya, bilang sudah melakukan apa yang Bu Ajeng instruksikan ya. Kemudian kamu meminta maaf kepada Bu Ajeng ya. Habis minta maaf sama Bu Ajeng, kemudian minta tolong ke teman kamu difoto di saat sedang meminta maaf ke Bu Ajeng. Oke? Ya. Ya udah, terima kasih ya. Terima kasih, sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.